Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Laki, dari kelas IF 211B akan menjelaskan pembuatan ERD mengenai final project. Oke, jadi dalam final project ini membuat sebuah kamus yang dengan ada yang empat tabel yang akan dibuat sebuah dalam relasi. Oke, di sini kita pembuatan dulu. Jadi ada Word, ya, jadi ada Word, terus kemudian ada lang type, dan juga ada admin, juga ada log. Ya, jadi di sini ada sebuah empat, ada sebuah empat dari empat entitas. Jadi kita di sini di Word itu ada atribut ada atribut name, maaf, ada atribut ID dengan tipe data kemudian ada name dengan tipe data varchar atau string, kemudian ada translated dengan tipe data sama varchar, dan terakhir ada lang ID dengan tipe data int. Oke, lanjut ke bagian di ini tipe. Jadi ada ID, kemudian ada name, ya. Jadi untuk merupakan sejenis dari sebuah bahasanya. Lanjut, di sini ada admin. Di sini ada admin dengan tipe data dengan atribut ID, kemudian ada password, ada username dulu, name, password, kemudian ada name sebagai namanya. Kemudian di sini ada sebuah di log itu ada sebuah ID, terus kemudian message, ada audit date, juga ada author ID. Ya, jadi di sini ada relasi, buat sebuah entitas, dan sini ada relasi. Yang pertama itu di bagian Word. Word itu akan dibuat relasi dengan cara membuat garis dari many to one, mandatory many to one. Mana ya? Seperti ini dan seperti ini. Ya, jadi dalam konteks ini lang itu sebagai satu, ya, hanya satu, itu hanya satu, ya, sifatnya hanya satu dan juga wajib. Kemudian ada word, ya, word dengan dengan many, ya, yang berarti akan banyak nantinya dengan berbagai jenis dari tipe ini, ya. Oke, kemudian lanjut, ada di bagian ini hampir sama, dia itu di log itu bagiannya adalah mandatory di sini lognya mandatory, saat ini adalah one. Oke, jadi di sini adalah sebuah ID, ya, itu berrelasi dengan log, yang dimana nanti log itu adalah sebagai audit, ya, bekas misalnya seperti menambahkan, mengedit atau menghapus ketika ingin menambahkan sebuah word, ya. Itu
dia itu apa yang dilakukan oleh admin itu pasti ada auditnya, atau dia tuh selama aktivitas itu akan melakukan apa gitu. Dan juga dalam ERD ini sudah bersifat dinormalisasi, yaitu 3NF. Jadi dari awal FE ini memang sudah tidak memang sudah dari awal sudah dinormalisasi. Oke, kemudian di sini kita implementasi dengan membuat data basis data 3. Oke, pertama kita tadi ada sebuah, yang pertama tadi kan ada Word dulu ya, dengan 4 atribut. Nah, ada 4 atribut. Yang pertama itu adalah ID dengan length yang bebas, dengan catatan jangan sampai terlalu dikit ataupun terlalu banyak ya, jadi menyesuaikan ya. Dengan defaultnya itu nggak usah, karena nanti dia itu adalah ya, auto increment yang dimana ketika menambahkan suatu data akan otomatis bertambah dalam bentuk nilai 1 hingga seterusnya. Kemudian di sini ada username, maaf, di sini ada sebuah name yang berarti itu kata awalnya, dengan varchar dengan bebas, biasa 126 ya, dengan varchar ya, dengan ini lengthnya 126. Untuk defaultnya non aja. Selanjutnya ada translate, jadi itu ini yang telah di translate. Yang terakhir adalah lang ID. Oke, jadi di sini ada sebuah in ya, karena akan membuat relasi dengan yang itu bebas, dengan 11 dengan catatan nggak banyak dan juga nggak terlalu kecil. Oke, di sini kita kasih atribut, kita kasih di sini kita kasih indeksnya ya, dengan nama bebas ya, kita sini supaya nggak pusing, lang aja. Oke, kita langsung save. Kemudian kita buat lagi, ada lang type ya. Oke, di sini ada ID juga name. Pastikan sini juga auto increment. Kemudian di bagian ini juga jadi varchar ya, dengan length 126 aja. Kemudian mungkin ini aja 2 saja ya yang dibutuhkan. Nah, jadi gini. Oke, kemudian kita buat lagi admin, ada ID ya, jadi sini primary ya, jadi index. Kemudian ada username, ada password, maaf kita edit lagi, ada password. Di sini jadi varchar 126. Kemudian ada name. Nah, ketika sudah ini, kita lanjut lagi ke log. Di sini ada ada sebuah log, ada ID dengan ini yang I ya, auto increment, kita kasih 11 saja. Terus kemudian di sini ada message dengan varcharnya 126 aja, atau mungkin teks juga boleh, jadi hapus saja. Lanjut ke bagian audit date. Kita kasih date time ya, date time dengan di defaultnya adalah current timestamp. Jadi setiap membuat sebuah row lagi itu otomatis defaultnya adalah jam yang terbaru, waktu terbaru, dan juga auto ID sebagai siapakah
yang melakukan aktivitas dalam merubah sebuah kata gitu. ID di sini 11. Dengan indeks kita kasih nama author aja. Ya, kita habis itu setelah itu kita save. Nah, kemudian di sini kita membuat relasi ya. Designer. Ya. Oke. 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 Jadi kita di sini membuat relationship. Yang pertama itu adalah referensinya adalah ini ya, lang type ya, dan untuk foreign key-nya adalah di lang ID. Oke, nah seperti ini. Kita lanjut ke bagian admin. Admin adalah sebagai referensinya ya, dan foreign-nya adalah author ID ya. Oke, ketika sudah membuat, kita lanjut. Kita sini akan mengenerate contoh ya, adalah admin ya, mengenerate sebuah admin aja. Jadi kan di sini ada ID, password dan name ya. Oke. Jadi kita menggunakan Mokaro. Ini benar. Terus kita kasih username, password, juga name. Oke. Ini udah tahu type-nya benar number. Username-nya kita coba ya, kita cari. Nah, ada username. Kita password apakah ada? Oke, ada password. Dan name-nya itu adalah full name. Ya. Oke. Ketika kita sudah membuat ini, kita langsung aja kita buat salah satu tabel ya. Kita preview. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung kita download data. Langsung download. Maaf, kita ubah dulu jadi SQL ya. Kita ubah dulu jadi SQL dengan tabelnya admin. Oke, kita download ya. Kita tunggu, dia sedang mempersiapkan data. Oke, di sini sudah dibuat ya. Kita bisa langsung ke ini, kita ke bagian admin, import, kita pilih filenya di bagian awal. Nah, kita tunggu. Nah, sudah selesai ya. Nah, di sini sudah dibuat username-nya dengan password dan name ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sini udah 1000 data ya. Selanjutnya kita coba apakah relasinya berhasil ya dengan log ini ya. Jadi kita bikin ngasal aja gitu ya, tapi dengan catatan author ID-nya adalah yang telah berelasi dengan yang ada di admin ya. Jadi sini ada 1000 data ya. Nah, jadi kita acuannya adalah di bagian ID-nya. Oke, kita buat. Jadi di sini ada message. Kita coba ya, kita cari. Kalau misalnya nggak ada message, berarti kita asal aja. Yang penting adalah sebuah tulisan gitu ya. Misalnya buzzword aja gitu ya. Terus kemudian ada satu lagi adalah audit date. Oke, audit date sebenarnya nggak perlu ya. Karena kenapa nggak perlu? Karena di situ sudah otomatis default ya. Yang berarti walaupun kita isinya kosong, dia itu udah mengisi nilainya. Karena emang pada dasarnya desainnya itu ketika ada orang yang menambahkan atau mengedit ataupun menghapus, itu dari MySQL sudah membuat defaultnya. Karena emang pada dasarnya audit date itu mengambil pada tanggal berapa dan jam berapa kita melakukan aksi tersebut. Oke, jadi kita hapus saja. Kemudian di sini author ID. Nah, di sini kita perlu membatasi ya, karena ada 1000 data ya. Jadi kan situ kan sebelumnya ada 1000 data ya dalam admin. Oke, jadi kita sini ada row ya, kita ubah row. Kasih number, maaf. Ya. Nah, di sini kita kasih ini number ya, dari 1 maksnya adalah 1000.
Tapi kita harus membuat ini jadi random. Ketika sudah sampai 1000, kita ubah ininya jadi log ya, table name-nya. Di situ download data. Tunggu, jangan lupa kita import. Kita ini. Nah, sudah berhasil. Nah, di sini ada message ya, bahwa ini berhasil ya dengan audit auto itu auto ID dengan nama ini ya. Bisa kita klik, maka di sini ya bahwa ini ada dari siapa yang melakukan aksi tersebut, misalkan nih Eunice Fishborn ya itu. Nah, ini dengan nilai angka random ya. Nah, sini kita random tuh. Nah, dengan audit yang sama. Kenapa bisa audit yang sama? Karena dia adalah defaultnya ya, yang berarti otomatis ketika menambahkan sebuah data. Oke, itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.